Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah episode kelima dari channel Tukang Cerita Horor. Di episode kelima ini, channel ini akan memberikan informasi terkait pengalaman horor saya dan kisah horor yang ada di Jalan Taman Sari, Kota Kembang, Bandung ini. Mau tahu kelengkapannya seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum channel ini memberikan informasi terkait kisah-kisah yang ada di Jalan Taman Sari, Kota Kembang, Bandung, izinkan saya terlebih dahulu untuk menceritakan kisah horor saya terkait sosok hantu kuntilanak yang mengikuti saya. Entah itu hantu yang mengikuti saya sama dengan yang ada di Taman Sari itu ataupun berbeda, entahlah ya kawan-kawan. Yang pastinya awal mula saya diikuti oleh hantu tersebut saat saya berada di kota Bandung ini, tepatnya pada tahun 2016. Yang dimana pada saat itu saya masih berada di bangku kuliah dan ngekos di Jalan Dago Barat Dalam dekat kuburan. Kan di kos itu saya sering membuat video-video nyanyi ya kawan-kawan. Nah, pada saat saya membuat video nyanyi yang judul lagunya itu Antara Ada dan Tiada, lagu dari Utopia itu, disitulah saya mendapatkan kejanggalan awal yang ada kaitannya dengan sosok hantu yang mengikuti saya itu, yaitu bergerak sendirinya benda yang ada di dinding kamar saya saat proses pembuatan video nyanyi itu berlangsung. Dan kebetulan video nyanyi itu masih tersimpan dan saya akan perlihatkan juga kepada kawan-kawan di episode ini. Seperti ini videonya kawan-kawan ya. Itulah tadi videonya. Namun kejanggalan yang saya alami bukan hanya itu saja ya kawan-kawan. Ada kejanggalan lainnya lagi yang saya alami selama diikuti oleh makhluk tersebut. Seperti
kedap-kedip sendirinya lampu yang ada di kamar saya. Dan itu terjadinya beberapa kali ya kawan-kawan, bukan cuma sekali aja. Bukan hanya itu kawan-kawan, lampu di depan kamar saya juga kejanggalannya sama juga dengan yang ada di kamar saya, yaitu kedap-kedip sendirinya lampu yang ada di depan kamar saya itu. Waktu kejadian dan jumlah kejadian itu hampir sama dengan kejanggalan lampu yang ada di kamar saya. Nah, hal itu pun membuat saya sampai pernah tidak tinggal di kos selama beberapa hari ya kawan-kawan, karena mungkin merasa kaget dan terganggu. Nah, di situ saya menumpang di tempat teman saya selama beberapa hari. Namun saat saya di tempat teman saya, bukan berarti saya tidak mempunyai keinginan untuk kembali ke kos saya kawan-kawan. Mungkin itu karena sudah saya bayarnya uang kos ataukah suasananya yang mendukung dengan hobi nyanyi saya. Intinya saya saat itu masih mempunyai keinginan untuk kembali ke kos itu. Nah, selama beberapa hari saya numpang di tempat teman, keinginan untuk kembali ke kos itu semakin matang. Sampai akhirnya saya benar-benar kembali ke tempat itu dan memulai untuk membiasakan diri dengan hal seperti itu. Pada saat saya memulai membiasakan diri dengan hal seperti itu, saya disambut dengan kejanggalan-kejanggalan lainnya. Seperti sering terdengarnya juga suara-suara seperti ada yang mengetuk-ngetuk pintu, namun saya lihat dari jendela, ternyata tidak ada satupun orang yang ada di depan pintu kamar saya. Namun anehnya, saat saya melihat tidak ada orang di depan pintu kamar saya, suara ketukan itu masih terdengar ya kawan-kawan. Bukan hanya suara seperti itu yang saya dengar, suara seperti orang berjalan pun sering saya dengar pada saat itu kawan-kawan. Dan lagi-lagi saat saya melihat di jendela, saya tidak melihat seorang pun di depan kamar saya, namun lagi-lagi suara seperti orang berjalan itu masih terdengar. Nah, bukan hanya suara-suara seperti itu yang sering saya dengar kawan-kawan ya. Suara-suara seperti wanita yang ketawa, bahkan tiba-tiba menangis, sering juga saya dengar. Dan anehnya lagi, saat saya mendengar suara-suara wanita itu suaranya kadang tiba-tiba terasa dekat banget dan kadang tiba-tiba terasa jauh juga. Entah itu apa kawan-kawan, saya juga nggak mengerti. Namun suara-suara itu, kejanggalan-kejanggalan itu sering terjadinya selama kurang lebih mungkin 2 bulan kawan-kawan ya. Dan waktu kejadiannya itu sering terjadinya ada di sekitar menjelang tengah malam sampai menjelang subuh. Setelah 2 bulan itu, suara-suara itu sudah jarang lagi saya dengar. Namun bukan berarti saya tidak merasakan lagi kejanggalan-kejanggalan lainnya. Setelah itu saya merasakan lagi kejanggalan-kejanggalan lainnya yang mungkin lebih aneh ya kawan-kawan. Seperti tiba-tiba terbuka sendirinya, mohon maaf sebelumnya ya kawan-kawan ya, pakaian dalam saya saat saya bangun tidur. Padahal kalau saya ingat, saya selalu pakai pakaian dalam itu saat tidur. Tapi saya nggak tahu kenapa saat saya bangun tidur, pakaian itu tiba-tiba terbuka sendiri. Entahlah kawan-kawan ya. Nah, bukan hanya itu kawan-kawan. Saat itu saya juga sering mengalami leher terasa berat seperti ada yang tindis. Padahal saya enggak melakukan aktivitas banyak juga, namun perasaan berat itu selalu terasa. Dan itu juga sangat sering terjadi kawan-kawan selama beberapa bulan. Nah, saya juga nggak tahu saya diikutinya dari mana ya kawan-kawan ya. Apakah saya itu mulai diikutinya oleh makhluk tersebut saat saya kos di tempat itu, ataukah saat saya di tempat
lain, saya juga nggak tahu kawan-kawan. Tapi memang pada saat itu saya sering memang keluar malam sampai subuh ya kawan-kawan ya. Ya namanya anak muda apalagi masih zaman kuliah ya kawan-kawan. Sukanya dulu itu nongkrong sana, nongkrong sini, main sana, main sini, dan yang lain-lain ya. Tapi jujur, memang pada saat saya sering keluar itu, saya sering melewati jalan Taman Sari itu ya kawan-kawan. Dan saya sering melewati jalan itu karena kan akses terdekat dari tujuan yang saya sering datangin itu ya adanya di jalan itu. Makanya dulu saya sering lewat jalan Taman Sari itu. Nah, pokoknya bukan hanya kejanggalan itu yang saya alami ya kawan-kawan. Ada kejanggalan lainnya lagi yang saya alami, dan itu berkaitan dengan kelebihan ya kawan-kawan. Saya juga nggak tahu pada saat itu saya tiba-tiba mempunyai kelebihan bisa melihat makhluk halus walaupun tidak berlangsung lama atau sepintas seperti itu ya kawan-kawan. Bukan hanya itu, saya juga tiba-tiba mempunyai kelebihan bisa menerawang atau bisa mengetahui duluan kejadian yang akan terjadi satu hari atau beberapa hari sebelum kejadian itu terjadi. Nah, bukan hanya itu kawan-kawan. Di saat saya diikuti oleh makhluk tersebut, saya juga merasa emosi saya semakin bertambah, apalagi saat saya mendekati wanita. Pada saat saya masa pacaran dulu, entah kenapa setiap saya mendekati wanita atau pacaran, emosi saya itu sering meningkat dan membuat saya selalu juga putus dengan pacar-pacar saya dulu itu kawan-kawan ya. Namun emosinya itu selalu terlampiaskan dengan mulut. Namun lebih parahnya lagi saat saya sudah berada di Makassar dan setelah menikah, emosi saya itu semakin bertambah dan terlampiaskannya juga itu semakin parah ya kawan-kawan. Makanya hal itu juga yang membuat orang-orang terdekat saya semakin merasakan juga kejanggalan-kejanggalan yang saya alami. Sampai akhirnya orang-orang terdekat saya merekomendasikan saya untuk mendatangi ustaz-ustaz yang mungkin bisa melihat atau menerawang kejanggalan-kejanggalan yang saya alami. Setelah saya mendatangi orang-orang tersebut, ternyata hasil dari penerawangannya dan feeling saya serta feeling keluarga saya itu ternyata sama, yaitu memang benar diikuti oleh sosok wanita yang awal mulanya itu saya diikutinya saat berada di kota Bandung ini pada tahun 2016 itu. Nah, saat saya mendatangi orang-orang tersebut itu, saya mendapatkan solusi untuk mengatasi atau menghilangkan kejanggalan-kejanggalan atau makhluk-makhluk atau energi-energi negatif dari diri saya. Nah, setelah saya mendatangi orang-orang tersebut, alhamdulillah ada perubahan, dan perubahan itu bukan cuma dirasakan oleh saya, namun dirasakan juga oleh orang-orang terdekat saya. Namun bukan berarti sisa-sisa dari saya diikuti oleh makhluk tersebut itu hilang total ya kawan-kawan. Masih ada energi-energi negatif yang tersisa. Entah itu energi negatifnya dari makhluk itu, ataukah ada energi negatif yang lainnya, saya juga nggak tahu. Namun semoga seiring berjalannya waktu, energi-energi negatif itu bisa menghilang total dari diri saya maupun orang-orang terdekat saya. Ya, mungkin seperti itulah kisah horor saya yang bisa saya ceritakan di episode kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke kawan-kawanku ya, setelah ini jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi-informasi terkait kisah-kisah nyata yang ada di Jalan Taman Sari, Kota Kembang, Bandung.
Mau tahu ceritanya seperti apa? Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tonton terus episode ini sampai selesai. Oke, alhamdulillah sekarang saya bersama dengan salah satu warga sekitar dari Jalan Taman Sari, Kota Bandung ini. Dan tujuan saya di sini adalah untuk bertanya-tanya mengenai kisah-kisah yang ada di Jalan Taman Sari, Kota Kembang, Bandung ini. Kalau boleh tahu Bapak namanya dengan siapa Pak? Tahu Pak Darno. Ya, oh ya, Bapak sudah lama ya tinggal di sekitar Jalan Taman Sari ini? Sudah dari tahun 89. Dari tahun 89. Ya. Oh ya, selama Bapak tinggal di sekitar Jalan Taman Sari ini, apakah Bapak
mengetahui terkait cerita-cerita horor yang ada di Taman Sari ini Pak? Ini dulu sering kita ada kecelakaan mobil balik arah atau balik arah aja. Balik arah aja tiba-tiba. Jadi kalau tapi bukan kena langsung baliknya kelabrak pohon. Tabrak pohon. Pohonnya sekarang jadi tebang. Bang. Ini kita tanya, ada apa mas? Aduh, saya mau nabrak orang dari kampus ITB gitu kan. Lewat sini duaan, bajunya merah. Katanya dia kecelakaan itu karena menghindari mau nabrak orang yang Menabrak baju orang. merah. Bajunya perempuan. Ya, dia baliknya bukan naik kena kendaraan ya, malah nabrak pohon. Jadi mobilnya penyok dia aja. Namun apa orang yang dihindari itu ada atau gimana Pak? Oke, udah nggak ada. Tiba-tiba hilang. Gitu. Berarti bisa jadi ini Pak. Ya. Guys, ya. Kayaknya makhluk gaib lah. Makhluk gaib. Terus apa lagi Pak yang Bapak tahu tentang kisah horor? Kalau suara sok ada. Kayak tek turun. Itu nggak tahu apa. Itu saat jam 12 malam. kita kan di tempat dagangan. Nah, itu. Kan saya juga mendapatkan ini Pak informasi nih tentang katanya adanya makam di sekitar Jalan Taman Sari. Apa itu betul atau seperti apa Pak? Memang dulu ada. Sekarang kan sudah dihuni sama masyarakat dulu buat perumahan. Buat perumahan. Nah, jadi perumahan umum ada tempat yang saya pakai itu kadang-kadang ada keanehan suara kayak lubang tiga dia duk semacam itu suara ketukan seperti itu. Berarti ada kejanggalan ya, kadang-kadang datang gitu. Oh datang seperti itu. Itulah kurang lebih pokoknya. Tapi kalau untuk di apa? Berarti sosoknya ini Pak, kuntilanak ya? Ya, kebanyakan kuntilannya. Kuntilanak. Tapi kuntilanaknya warna apa Pak? Warna putih, warna merah? Biasanya tuh putih. Tapi di sini katanya sadar warna merah ya, kuntilanak Ada merah. juga. Terus untuk ini Pak, saya kan juga mendapatkan informasi ini terkait bau singkong gitu di sini. Ya. Itu apakah benar adanya atau seperti apa Pak? Itu ada. Pokoknya itu namanya singkong. Kata saya itu jurit singkong. Oh itu jurit singkong Pak? Ya, jurit singkong. Makanya kalau kita biasanya nggak pernah ada bau singkong, Pak, ada bau singkong berarti dia ada jurit singkong. Ah, jurit singkong. Masa nggak ada masa bau singkong? Bagus. Itu dengan Bapak siapa Pak? Pak Kasman. Bapak sudah lama ya tinggal di sini? Mungkin selama tahun 94. Oh Bapak mulai tinggalnya di sini tahun 95 lah, 95. 95 Pak. Cuma ada perempuan Pak? tengah jalan. Tengah jalan? Nggak ada mobil. Dia lagi di sana. Perempuan itu Pak? Iya. Tapi katanya dia sering di atas pohon juga ya Pak? Enggak. Iya di bawah. Oh dia di bawah ini ya? Enggak di bawah itu nggak bisa napak itu biasa tuh. Ya. Oh dia ini melayang. Iya. Itu perempuannya bajunya warna apa Pak? Putih. Putih. Iya. Tiga anak ada orang yang ngeberkong sana ada yang ada itu. Di situ Pak? Iya. Biasanya dia ada? Sering mah enggak. Oh sering nggak? Enggak. Kadang-kadang malam Selasa. Kadang-kadang kadang nggak ada. Kalau ada. Berarti munculnya itu biasanya di malam-malam tertentu Pak ya? Kayak malam Jumat, malam Selasa seperti Iya. Dan dia itu biasanya di jalanan di sini Pak? Iya pinggir jalan. Kadang-kadang lagu lagi sepi ya. Iya. Jalan ini ada kendaraan lewat sana. Pinggir lagi dia. Ya
Ya, oke, sekarang saya bersama dengan narasumber yang selanjutnya, yaitu dengan salah satu satpam yang ada di Jalan Taman Sari, Kota Kembang, Bandung. Oh ya, kalau boleh tahu nama AA dan siapa? Saya Risman. Arisman. Arisman sudah lama ya bertugas di Jalan Taman Sari. Kisaran 2 tahun kurang lebih. 2 tahun. Oh, ya. Ya, selama AA bertugas di sekitar Jalan Taman Sari ini, apakah AA mengetahui terkait kisah horor yang ada di Taman Sari ini? Sebetulnya kalau menurut kisah-kisah dari warga sekitar yang udah lebih senior di sini, memang ada beberapa kejadian-kejadian dan ada beberapa pengalaman-pengalaman yang memang bisa dibilang mistis dan horor juga sih. Itu seperti apa ya? Beberapa di antaranya ada kayak beberapa orang pernah terjadi kecelakaan di jalan jalur sebelah sini di samping ITB. Nah, itu kira-kira menurut pengakuan beliau nggak tahu penyebabnya, cuman dia tiba-tiba pengen ngerem ngedadak aja. Kadang-kadang juga beberapa ada yang ngerasa bahwa ada sosok yang lewat, tapi nggak tahu orang atau nggak tahu apapun itu cukup yang pasti. Tapi dari AA tahu itu sosoknya seperti apa? Menurut pengalaman-pengalaman dari teman-teman kerja maupun cerita-cerita di kalangan masyarakat sekitar, itu ada beberapa sosok perempuan yang menampakkan diri berbaju putih, kadang-kadang ada juga yang berbaju merah. Berarti ya kuntilanak gitu. Ya, seperti itulah. Dan selain itu ada kisah horor apa aja lagi ya yang AA tahu mengenai? Kalau kisah horor paling kayak kecelakaan itu, kalau misalkan si sosok-sosok yang kayak gitu nampakin langsung ke hadapan muka sih saya sebetulnya belum pernah. Cuman ada beberapa cerita dari rekan kerja bahwa yang bersangkutan melihat langsung baik itu sosok perempuan, sosok laki-laki yang berbadan besar, tinggi besar kayak gitu. Dan di sini katanya ada sosok kuntilanak gitu kan. Itu penyebab adanya makhluk itu kronologisnya AA tahu nggak? Kalau beberapa waktu saya pernah ngobrol dengan beberapa warga juga emang ceritanya emang sama-sama, katanya ada sebuah kecelakaan mobil ya. Katanya dia ditabrak terus dia sampai patah kaki, sampai remuk-remuk gitulah, sampai enggak, hampir bisa dibilang enggak berwujud dari jalan. Entah mungkin alasannya karena memang merasa tidak layak, atau mungkin memang karena belum waktunya ajal, jadi dia bisa gentayangan kayak gitu. Tapi ada niat nggak dari keluarga sekitar untuk menghilangkan sosok tersebut dari tempat ini? Sebenarnya kalau niat perorangan atau perkelompok sih kayaknya emang udah pasti ada ya, karena memang beberapa kali juga sempat memakan korban jiwa kayak gitu. Cuman mungkin namanya kita hidup berdampingan ya. Terus tentunya apa tentang lampu jalan yang ada di Jalan Taman Sari? Kan saya juga dari dulu sering lewat-lewat sini ya sampai sekarang. Itu kalau saya lihat dari penerangannya kok kayaknya nggak ada perubahan ya. Mungkin jadi salah satu faktor penyebab banyaknya kecelakaan juga emang karena dari segi penerangan jalannya emang kurang. Terus juga emang mungkin karena jalan-jalannya yang agak licin atau apa. Cuman masalah kenapa penerangannya kurang itu saya belum tahu. Berarti nggak serta-merta kecelakaan yang ada di sini itu dikaitkan dengan hal lain. Ya, berarti bisa dibilang kayak gitu. Ya, dan yang terakhir ini ya, saya juga kan mendapatkan informasi nih terkait bau kentang kah atau bau singkong kah. Itu memang itu memang benar sering ada di sini atau gimana?
Beberapa cerita sih bilang kayak gitu karena emang beberapa kali juga saya sempat ngalamin mencium sama ngerasain bahwa ada bau-bau singkong, terus bau-bau kentang kayak gitu tiba-tiba di kadang dari jam 10 sampai jam 2 dari tengah waktu kayak gitu sih beberapa kali saya pernah ngalamin. Cuman logikanya di tengah jalan kayak gini jauh dari pemukiman warga gitu ya, di tempat saya kerja, masa iya sih ada yang masak singkong, masa iya ada yang masak kentang kayak gitu. Berarti bisa jadi asalnya itu dari gaib mungkin ya? Iya, bisa dikaitkan. Kayak ada yang tentu tangan saya. Ini juga saya emang lagi ngerasain. Tapi Ada orbs banyak di sini. Ya, seperti itulah tadi informasi-informasi yang channel ini bisa berikan terkait episode 5 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Seperti episode-episode yang sebelumnya, yaitu jangan lupa dukungannya untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.